Ini industri lagi di fase FOMO-nya. Market yang hari ini kita alami di Indonesia itu udah kejadian belasan tahun lalu. Nggak tahu nih. 2, 3. FOMO boleh, goblok jangan. Oke, selamat datang di channel YouTube-nya Solexio, guys. Mate. Oke, ini video apa ini, Mas? Ini video bapak-bapak Pokemon. Ya, kita bakal ngobrolin seputar skena per-Pokemonan dari market, terus apapun yang terjadi di Pokemon ya, Mas ya? Apapun yang terjadi di Pokemon. Semoga setelah ada podcastan ini semua mulai tercerahkan ya. Khususnya para kolektor Pokemon yang baru lah. Yang baru menginjakkan kakinya di industri koleksi Pokemon TCG. Oke. Ini ada banyak banget sih yang bakal kita bahas ya, Mas ya. Tapi pertama, kita ini lagi di mana, Mas? Ini, Mas? Kita lagi di Gaskara Coffee. Skena banget ini. Skena kopi culture, anjay. Kita lagi di Gaskara Coffee di Jogja. Nah, Solexio itu ada di Gaskara Coffee. Di Gaskara Coffee ya, buat yang mau brewek di sini bisa sambil ngopi ya, Mas ya, berarti ya. Banget, bisa sambil ngopi banget. Mau ngopi, mau apa nih di atas ada apa gitu, Mas? Ada nail art. Ada nail art juga. Ada apa lagi? Ada DJ-DJan juga ya. Ada DJ-DJan juga setiap hari di sini. Setiap malam di sini. Jadi bisa sambil brewek, sambil ngopi, misalnya ceweknya atau istrinya nail art di atas, nggak akan ganggu kita ya bapak-bapak atau mas-mas yang sambil brewek. Oh, ini udah ekosistem banget ya, Mas, di sini, Mas. Ekosistem banget ya. Misalkan satu keluarga, bapak sama anaknya brewek, ibunya nail art gitu kan. Nunggu sambil ngopi. Ya. Pokoknya mutualisme banget lah di sini. Mutualisme banget. Oke, Mas, paling kita kenalan dulu, Mas. Kenalan dulu boleh. Mungkin ada yang belum tahu kita siapa, Mas. Pasti belum tahu. Pasti belum tahu. Kita ini siapa ya? Kamu dulu, Cai. Oke, kenalin nama aku Cai Genggar. Kalian bisa follow di TikTok aku. Aku biasanya main Pokemon aja sih. Dan ngoleksi tipis-tipis. Kalau aku Arga Wicak for Solexio, biasanya aku nge-hostin Solexio, Cai. Gitu. Nanti kamu boleh follow juga tuh solexio.arga di TikTok. Solexio.arga. Oke, Mas, paling kita ngomongin ini sih, Mas. Mungkin semua pemain Pokemon mulai resah kan ya? Boleh. Harga kartu, Mas. Harga pack loh. Harga pack. Ya. Aku tuh brewek Mega Impian. Sebelum Lebaran itu masih 650 dan gampang, Mas. Satu box 650. Satu box 650. Dan barangnya tuh berlimpah gitu. Masih banyak. Tapi pas aku pulang dari kampungku, habis Lebaran balik lagi ke Jogja, pengen brewek lagi. Harganya tiba-tiba naik jadi 800-an. Dan sekarang jadi 1 juta lebih. Iya. Bahkan box-box kayak Kobaran Biru, Mega Evolusi itu semuanya naik 1 juta. Itu kartu Indo salahnya. Ya, Cai kelihatan resah banget ya. Resah aku banget. Sebagai player susah dia banget. Gelisah banget gitu ya. Sebelum sampai situ coba ngopi dulu ini. Ada Mas Bagas nih, ownernya Gaskara. Ada Akasa ya. Ada Akasa. Ini kopinya laki ya. Enjoy ya, brewek sambil ngopi enak nih. Thank you Mas Bagas. Wih, ini kopi apa namanya? Akasa. Kopinya laki. Kopinya laki. Kita coba dulu ya. Sebelum keresahan tadi kita ungkapkan dulu ya, Cai ya, sebagai player TCG khususnya ya. Wah, itu wow. Bah. Enak banget ya. Enak banget ya. Parah ya, parah. Tau nggak siapa yang bikin resep, Gas? Siapa? Itu apa, Cai? Siapa? You know lah. Gila. Wah, enak banget. Real ini. Serius. Ini nggak dibayar kita. Pesan sponsor tapi nggak dibayar, tapi dikasih kopi gratis kita. Wah, kalau kesini wajib nyoba sih. Pesen Akasa. apa Angkasa? Akasa. Iya. Akasa. Jos. Let's go, lanjut. So, kalau nanggepin kamu tadi, Cai, apa? Bener sih. Dulu Mega Impian itu normalnya segitu 650 sama ya, misalnya Kobaran Biru ya. Box-box yang non high class itu emang 600 gitu ya. Tapi sampai di detik yang kan banyak yang nginfluence kan ceritanya kan, banyak yang influence, akhirnya industri ini berkembang lah. Berkembangnya itu nggak main-main gitu ya, ibaratnya
dia bullish tuh sebulish-bullishnya gitu ya, meroket To the moon khususnya di banget ya. Indonesia. To the moon banget gitu ya. Dari jumlah kolektornya, terus sellernya naik, meningkat gitu ya. Buyernya juga meningkat gitu, player TCG-nya meningkat, semuanya meningkat gitu ya. Banyak yang pengen main TCG, banyak yang mau mulai koleksi. Akhirnya hukum supply dan demand, Cai. Hukum supply dan demand. Supply-nya tuh sebenarnya dari dulu mungkin udah dibuat segitu-segitu aja, atau ya sekalipun growing mungkin ditingkatin dikit sama prinsipalnya saya rasa. Tapi nggak kebendung gitu loh. Demand-nya yang tiba-tiba to the moon, meroket. Jadi ketika supply-nya sudah ada dan pasti terbatas ya, namanya Pokemon nggak mungkin dia sebar luaskan atau dia kasih supply banyak banget, kalau nggak rare kan kartunya. Akhirnya ya hukum supply demand tadi berlaku di sini gitu ya. Demand-nya segini, supply-nya segini. Nah, akhirnya gap yang ini tadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan, sudah pasti gitu. Nah, ya. itu si scalper itu Itu gitu ya. Gitu sih kalau menurut aku. Iya. Tapi ini bagus apa enggak sih Mas buat skena Pokemon sebenarnya? Di Indonesia ya khususnya. Di Indonesia khususnya. Sebenarnya ini kan kayak dua mata pisau yang berbeda ya, Cai. Bisa bilang nggak baik, bisa bilang ini baik gitu ya. Kalau menurutku ya secara pribadi gitu ya. Karena apa? Kalau teman-teman ke Jepang sana, market yang hari ini kita alami di Indonesia itu udah kejadian belasan tahun lalu. Belasan tahun lalu? Di Jepang udah kayak begini gitu ya. Dimana kita nggak bisa ngedapetin barang-barang Pokemon di retail market, atau dengan kata kasarnya kita nggak bisa ngedapetin dengan harga MSRP. Iya. Ya, kita nggak akan bisa dapetin. Nggak Itu bisa. udah lama kejadian. Tapi di satu sisi TCG store di Jepang itu tumbuh pesat gitu ya, banyak gitu ya. Bahkan mereka berdampingan gitu ya. Kayak di Akihabara tuh kamu mungkin jalan 50 meter atau sebelahan itu toko TCG gitu. Menjamur banget gitu ya. Jadi ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Tapi di satu sisi ini jadi industri hobi yang masif, yang besar gitu. Gitu sih. Nah, sekarang Indonesia lagi digituin. Harapan kita seharusnya lokal TCG store-nya yang tumbuh gitu, seharusnya ya. Jadi jangan mau digini-giniin aja gitu ya, seharusnya kita semua tumbuh. Itu sih kalau pendapat aku gitu. Oke, berarti emang dari di Jepang pun udah kayak gitu ya? Di Jepang udah kayak gitu emang. Yang OG-nya malah kayak gitu. Iya aja. Nah, tapi kira-kira nih FOMO gini ya Mas, kan dulu tuh sempet ada FOMO sepeda kalau tahu. Ya. FOMO sepeda kan orang kayak gini nih hype-nya sama nih, tapi akhirnya sepi lagi. Nah, Pokemon bakal gitu kan Mas? Dan kalaupun terjadi, itu bagus apa enggak buat skena Pokemon ini nih? Yang khususnya aku ya, player gitu. Iya. Sebenarnya ya biasa lah ya, di manapun, di industri apapun, FOMO tuh sebenarnya boleh. Tapi jangan bego juga gitu ya maksud aku. FOMO boleh, goblok jangan gitu. Boleh, goblok jangan. Clipper. FOMO boleh, Goblok jangan ya. Jadi kalau FOMO juga harus pakai otak gitu ya. Ini kan masalahnya, perkaranya adalah kita mau ngeluarin uang yang katanya bisa diinvestasiin. Katanya investasi. Gitu ya. Kalau besok tiba-tiba FOMO investasi beli rumah gitu ya. Misal contoh ya. Terus ya kamu nggak tahu mau kemana kamu beli, yang penting gue beli rumah gitu ya. Tapi kamu beli rumah misalnya nun jauh di sana, di ujung kulon misalnya kan, misalnya contoh. Terus yang mana orang juga nggak mau tinggal di sana gitu. Nah itu sama, jangan bego pas investasi gitu. Kamu juga harus lihat marketnya, ngelihat Pokemonnya gitu. Yang kamu beli itu Pokemonnya siapa gitu, apa Pokemonnya apa ya gitu. Jangan beli yang aneh-aneh gitu, sehingga ketika kamu spending uang di situ, kamu juga bisa ngedapetin return yang sesuai gitu di kemudian hari. Itu sih kalau kata aku. Oke Mas. Nah itu ya buat teman-teman yang sering beli-beli karena FOMO, misalkan beli ini nih apa nih? Mega Dream nih. Mega Dream, mumpung harganya segini nanti naik lagi. Nah, dipikir-pikir dulu. Iya, dipikir-pikir dulu. Banyak kok teman-teman aku yang ceritanya gini, Cai. Gimana? Dia
top hit udah dapet nih. Heeh. Tapi emang iseng aja karena lagi rame brewek, ya udah aku pokoknya FOMO, aku mau beli, pokoknya aku gatel brewek gitu. Karena udah kebiasaan Mega Dream lagi dia brewek gitu. Ya akhirnya yang dulu mungkin untung dianya gitu ya. Tadi ya beli 10, udah dapet genggarnya. Genggarnya udah dapet. Akhirnya dia nambah lagi 100 pack. Genggarnya nggak keluar. Jadinya kan boncos gitu. Jadinya kan boncos gitu. Wah, Gitu ini sih. menarik sih Mas. Karena ini kan offline store kita Mas. Oh iya, ini offline store kita. Offline store kita yang kecil Offline ini, kita yang yang sempit-sempitan kalau masuk ya. Di beberapa bulan belakangan ini berarti banyak yang beli berarti Mas kita Mas. Alhamdulillah banyak yang beli. Banyak yang FOMO-nya gak? Alhamdulillah. Gimana beragam customer-nya kan pasti beda nih. Dari kita sebelum lebaran tuh kan, Heeh, kalau waktu aku di sini kan paling nggak serame sekarang ya kayaknya. betul. Nah sekarang Betul. nih rame banget. Kita Jadi- ya selalu desek-desekan. Selalu desek-desekan. Kadang-kadang kan kita open tiap hari jam 2, Cai. Jam 2 ya. Jam 2. Jam 10 Nah, itu- udah ditungguin. Jam ya dulu awal-awal pas mereka nggak tahu jadwalnya kan. Jam 10, jam 11 udah pada di sini. Sekarang tuh jam 1-an tuh udah pada nungguin. Apalagi kalau kita udah nge-post story misalnya. Ini kita lagi restock ledakan peniada, tiba-tiba Langsung wow di sini. udah langsung udah di sini. Udah kayak di Amerika di Walmart gitu ya. Ada yang Nggak segitunya tapi lumayan lah ya. Jadi kalau ada abang-abang bawa kardus gitu langsung, "Woi, Mas turunin di sini." Gitu. seru. Nah kayak gitu guys kondisi Iya, sekarang. kondisi sekarang kayak begitu ya. Dan lagi pergantian sih, Cai. Ah, Pertengahan tahun lalu sampai akhir tahun atau sampai awal tahun ini itu orang banyak brewek live. Kita juga 90% revenue kita dari live dulu. Iya. Gitu ya. Tapi setelah lebaran atau sebelum lebaran lah ya 2 minggu misalnya pas Iya, pertengahan mendekati puasa lebaran itu kan. orang mulai perpindahan dari itu, Cai, dari dari online ke offline store. Jadi mereka pengen ngerasain brewek sendiri, pengen ngerasain seru bareng ketika dapat hit terus disorak-sorakin sama teman-teman yang Wah itu sekitar. experience gitu. banget sih. Experience-nya mereka lagi pengen ngerasain itu. Iya. Makanya offline store mulai menjamur dan mulai didatengin sama teman-teman yang mulai koleksi. Gitu. Berarti di sini banyak Mas yang orang-orang hokinya. Banyak banget. Ada yang gimana aja Mas? Coba ceritain Mas. Biar pada brewek di sini. Ada kemarin ada satu tuh fighter, kita sebut fighter Oh juga iya. ya, walaupun Pembrewek offline tuh ya. fighter ya? Pembrewek adalah fighter namanya. Brewekers. Brewekers ya. Ada satu fighter yang dia tiap akhir bulan dia datang ke sini, dia cuma beli 1 pack 2 pack lah. Oke. Nah, Terus setelah dia akhir bulan tuh ya awal bulan lah maksudnya. Akhir bulan tuh kan tanggal 25 dia gajian. Cai. gajian 25 tuh. Gajian tanggal 25. Nah, dia datang ke sini karena kantornya katanya dekat dari sini. Dia beli. Itu bulan pertama yang dia mampir ke sini, dia dapat SAR Hauluka kalau nggak salah ya. Dari Mega Dream. Jepang. Mega Dream Jepang. Wah, Lumayan. Bulan depannya dia datang lagi beli 1 pack, Cai. Ada Black Bolt Jepang di harga yang sekarang tuh udah 150 ya di offline store kita. Dia dapat BWR, Cai. Yang hitam. Yang hitam. Yang Dapet kemarin itu ya? Zekrom. Iya, yang kemarin itu. GG banget itu, maksud aku orang buset itu. Orang kok bisa hokinya tuh semantap itu ya. Itu. Berarti yang beli ini beragam kan Mas di sini, Mas? Beragam di sini, ada yang dari anak-anak, biasanya sama orang tuanya, ada yang sama mbaknya datang, ada yang sama sopirnya, anak-anak dari TK mungkin ada yang sama orang tuanya, SD, SMP, SMA semua datang ke sini. Segala kalangan. Terus anak kuliahan, Anak namanya kuliahan. Jogja ya, banyak tempat anak kuliah, Ya, itu banyak banyak juga banget. di sini. Terus pekerja. Biasanya Ya. kalau siang tuh Cai jam 2 sampai sore jam 4 jam 5 itu biasanya anak sekolahan yang datang. Ya, balik sekolah. Balik sekolah. Brewek. Nanti jam 4 jam 5 sampai malam itu biasanya orang kantoran. Ya. Yang balik kantor mampir ke sini, ada yang sambil main TCG, ada yang sambil brewek, ada yang sambil sekedar nongkrong, lihat gatel-gatel pengen brewek. Intinya banyak lah. Mondar-mandir lihat-lihat. Dan unik-unik. Ada yang tadi pack 1 pack 2 pack Magic banyak. Ah, Ada yang udah berbox-box berpuluh-puluh pack dia nggak magic ada gitu ya. Emang Ada. belum kena aja gitu ya. yang ini kali kemarin itu. Ada yang kayak gitu. Siapa yang usia itu? Siapa ya itu? Gitu ya. Pokoknya banyak sih, banyak tipenya gitu ya.
Gitu. Terus kalau ngomongin tadi yang apa hoki-hokinya orang tuh ya ada aja gitu. Ada yang out of nowhere tiba-tiba datang belum pernah brewek pertama kali wangi itu ya kayak apa istilahnya? Aku lupa namanya. Ini Beginner luck banyak Sering banget di sini, sering banget. Dan uniknya di sini Cai, aku seminggu tuh nggak mungkin cuma 1 SHR keluar. minimal berapa? Minimum banget 5. Minimal 5. Minimum 5. Wangi Minimum banget. itu. Iya, gimana ya kalau sorry ya kalau toko nggak ada SHR-nya seminggu cuma 1 kan itu gimana gitu ya. Minimum 5 ya dengan Minimum kuantiti apa jualan kita segitu ya yang nggak gede-gede banget, kita belum yang omsetnya sampai apa miliaran sehari belum ya. Kalau miliaran sehari ya seharusnya satu hari itu ada 10 atau 20 SHR gitu ya. Ini sih Mas, aku melihatnya pasti akan ada seri 30 tahun kan nanti. Spesial Betul. Indonesia nih. Apakah itu akan gaib? Kayak ledakan peniada kira-kira Mas? Oh, sudah pasti, sudah bisa dipastikan. Apa, sebelum rilis udah habis apa gimana? Udah bisa dipastikan. PO itu udah tutup dari ledakan peniada rilis buat yang udah kemarin. Iya, yang Indonesia nih ceritanya ya. Wah, Kita cerita Indonesia ya, kita cerita. Cerita Indonesia udah nggak bisa lagi PO. Kita Berarti- cerita seri 30 tahun Indonesia. Itu pas ledakan peniada rilis PO udah tutup. Tapi biasanya ada tipsnya gak sih Mas? Kayak yang setahuku ya misalkan kalau player, sisi player. Bentar lagi akan ada MBL di bulan Juni. Itu kayak top liganya dan penutup season. Orang tuh mulai jual kartu stemnya yang jago-jagonya tuh mepet-mepet liganya biar harganya naik. Tapi setelah liga harganya turun. Harganya turun. Nah, kalau di sisi kolektor ada kayak gitunya gak Mas? Tips gitunya? Sama sih menurutku ya. Yang pasti gini, kalau ngomongin apa set 30 tahun, biasanya yang meledak duluan adalah apa special anniversary 5 tahun sebelumnya. Kayak di 25 tahun dulu yang 20 tahun itu meledak gitu ya. Di 30 tahun nih yang 25 tahun nih lagi meledaknya. Lagi bagus lah, lagi bullish lah mereka. Gitu. Seharusnya yang diserok yang itu dulu gitu ya. Kalau perkara yang 30 tahun nanti bisa dapat apa enggak ya seharusnya bisa dapat lah kalau kata aku. Gitu ya. Caranya gimana aja ya banyak. Ya brewek, online, yang jual kan banyak gitu di mana-mana gitu. Jangan khawatir nggak kebagian gitu ya. Gitu. Tapi harus tahu juga apa fasenya ya. Misalnya nih, salah satu trik dari aku, kalau beli, kalau kamu bukan brewekers, kamu nggak demen brewek, ya, kamu jangan beli di minggu pertama, minggu kedua rilis. Saya contoh nih, Ascended Hero rilis nih, 1 minggu, 2 minggu pertama nih. Jangan langsung beli di minggu itu harga lagi tinggi-tingginya. Iya. Jangan dibeli di minggu itu. Nanti tunggu dia, biasanya dia turun dikit, biris dikit. Nah pas dia turun, harga singlesnya itu baru diserap. Oh. Kalau dari aku sepengalamanku kemarin-kemarin ya kayak begitu gitu. Nah. Karena kalau yang 1 minggu 2 minggu pertama itu udah pasti harga FOMO. Gitu. Tapi memang di 1 minggu dan 2 minggu pertama itu adalah waktu yang paling tepat brewekers mulai brewek. Oke. Gitu. Hit masih banyak, belum ada yang nakal lah ya dalam tanda kutip gitu ya. Terus mungkin memang di situ disebar box atau pack atau bundle apapun yang hit rate-nya yang lagi mantep-mantepnya. Karena apa? Karena dibutuhkan apa ya? Mungkin market juga butuh harga ya, butuh harga singles itu berapa. Jadi kalau di hari pertama, hari kedua belum ada pergerakan di pasar, belum ada yang jual singlesnya, itu kan nggak kebentuk harganya di market saya. Gitu. Jadi hal yang berbeda ya buat dua tipe orang yang berbeda. Yang tadi satu lagi yang fighter, satu lagi yang suka beli singles dari fighter itu. Kalau fighter ya di 1 minggu 2 minggu pertama hajar, spend your money waktu di saat itu, serok ya. Terus kalau yang buat yang suka beli singles dari fighter itu jangan beli di 1 minggu 2 minggu pertama. Kalau bisa setelah 1 bulan pas dia agak turun baru diserok. Gitu ya guys, dicatat ilmu ini. Catat. Berarti kalau brewekers waktu 1 minggu 2 minggu awal brewek. Kalau kamu nyari hit, tunggu setelah itu. Betul. Ini kita ada seri tuh, ada Mega Dream. Ini lagi restock banyak ya kita ya Mas? Lagi banyak banget.
Terus ini juga nih Ascended lagi banyak banget, Prismatic juga banyak. Prismatic banyak. Yang paling fun ya ini Mega Dream ya. Iya. Kalau ini yang paling keras di muka bumi saat ini ya, Prismatic sama Ascended. Prismatic bikin traumatik. Kita break yang ini aja biar dapat hitnya. Aku break satu lah. Sok kamu pilih. Aku sih jujur udah lama nggak brewek. Ya monggo pilih. Free. Wih. Dapat hit juga punya kamu. Wah serius mas ini mas? Serius. Wah gila. Serius. Ini salah satu seri yang aku suka sih. Karena aku dapat Dragonite Kamu dapat SAR. Dragonite SR. Di sini ya kalau nggak salah. Di ya? sini. One pack magic One lagi Pack ya. Magic SAR pertamaku. SR pertamamu Dragonite. Langsung ya? dijual. Langsung jual. Dapat harga Langsung orang brewek FOMO lagi. nggak itu? Lumayan sih. Lumayan ya, lumayan. Lumayan sih. Karena aku brewek pas awal-awal kan. Oh. Awal-awal Mega Impian. Ini gimana mas? Cara brewek yang bener? Cara brewek yang bener. Oh iya, di offline itu paling banyak orang nggak bisa ngebrewek. Iya. Nih kita kasih. Brewek pertama yang bener adalah itu harus ada dulu. Ya, Ting, nih. itu harus ada Ting. dulu ya, satu kali ya. Terus Gele-gele. gele-gele gitu ya. Ya. Gel-gel ya. Nah, terus ya kalau buka ciki kan dia kayak gini, Cai. Kalau buka ciki kan kayak gini Rada ya. atas kayaknya mas. Tutup Kalau ini. nah ya, kalau buka ciki kan biasanya orang kayak begini ya. Nah, itu tuh nggak bisa. Itu jangan. Itu jangan. Jangan. Nah, kamu sobeknya kayak begini. Dari pinggir sini. Di Nih, sini. dari pinggir sini ke sini. Oke. Gitu. Oke. Oh, coba brewek, Cai. Aku sih udah tahu ya. Iya, Cai udah tahu. Coba Nah, ini dulu. terus kalau Mega kita Dream, battle, Mas. kita battle deh sekalian. Kita battle boleh. Terus kalau Mega Dream, dia Maju berapa? card Ya? tricknya 2 kartu belakang dipindah ke depan, 2 kartu belakang dipindah ke depan. Jadi ini dari packnya maju 2 ya. 1, Maju 2, pindah ke depan ya. Oke, let's go. Let's go. Gel. Gila. Saat aku gak tahu ya ini apa ya. Kita juga nggak tahu nih. 2, 3, 4. Kalau hit kasih tahu mas. 5. Oke mulai Follow pertama. Ini apa maksudku? Follow lagi. Follow lagi. 2. Ini 2 terakhir biasanya. Follow. Oh belum. RR aku. Dragon Atau RR. Terakhir. 1, 2, 3. Ya bolong. Bolong. Lumayan ada RR. Gitu. Nah itu ya biasanya yang super hitnya di yang terakhir ya mas ya. Ya, kalau jadi ini maju bisa dulu. jadi terakhir atau 1 sebelum terakhir kalau Mega Atau Dream. sebelum terakhir. Dragonite. Lumayan dapat RR. Lumayan. Tapi memang di set ini Mega Dream minimum jaminannya ada 1 RR. Iya. Jadi kalau pengen yang nggak mau rugi banget, belinya Iya. high class. Terus yang jangan dihilangin, biasanya dibuang-buang orang nih, ini Cai, reverse holo. Wah iya itu. Ini pas Reverse holo nih. kamu mau nyelesain master set, ini yang paling susah dicari. Dan harganya sekarang lebih mahal dari AR banyak. Kayak yang apa, Rayquaza, Psyduck, itu lebih mahal Wah sekarang. iya benar. Oh iya Jadi- Rayquaza lagi naik. Iya. Aku ada banyak. Jangan dibuang-buang ya. Jangan dibuang. Pas mau bikin master set, ini yang Yang- paling susah dikumpulin. Yang bling-bling gini nih biasanya nih, yang holo-holoan. Biasanya Yang di-scaling. ini gampang. Yang ini nih yang reverse holo, Oh, yang yang ada ini R sama Pokeball. Kadang-kadang ada tim roket, energi sama Pokeball deh kalau nggak salah isi. Ini kan yang energi ini ya? sidekick kan. Khususnya Mega Impian ya mas. Khususnya Mega Dream sama Mega Impian, susah itu dicari. Nah, Itu nah, harganya mahal tadi- banget sekarang. Psyduck, Mimikyu, Team Rocket itu mahal-mahal banget itu. Nah tadi kalau misal kita dapat AR atau SAR pasti gini. Oh ya rusak. Sampai rusak. GG. GG Gimang. Baik kalau gunpack ya mas. Wah, Oke, itu ya guys. itu guys. Nanti aku minta itunya. Kayaknya aku belum punya itunya. Ambil aja. Ini kayaknya aku belum punya. Nah, kebetulan nih. Lumayan, Mas Arga juga tuh. bikin master set Lagi ya. bikin master set. Semuanya udah kekumpul, Cai. Ah, Mau AR, SR, SAR, MUR udah ada semua. Tinggal yang ini nih. Reverse holo ini. Susah banget nyarinya. Udah tiap keliling, tiap ke pameran, tiap itu aku nyari gitu ya. Belum tentu dapat juga. Ada beberapa yang masih belum. Kayaknya ada berapa belas kartu lagi yang belum dapat. boleh yang punya bulk Mega Dream datang ke sini bawa Datang ke Solexio bawa, kita hargai dengan baik. Anjay. Emang ada yang nggak baik mas? Astaga. Ada aja ya. Oh ada ya, iya Ada. Di Facebook tuh ada ini mas, ada scalper nimbun barang. Tapi deck taktik yang udah gak dipakai main. Udah kena regulasi, akhirnya dia jual murah.
Dia salah nimbun. Dia salah nimbun. Nah, ini dia tadi. Dia FOMO jadi scalper, tapi dia goblok. Nah itu ya. Kalau penimbun juga dipikir dulu. Iya. FOMO kan bisa kejadian dimanapun, Cay ya. Iya. Bisa jadi pas dia jadi FOMO jadi seller, Iya. FOMO jadi scalper. Tapi Scalper dia juga. goblok. Dia scalping hal yang nggak masuk gitu Iya. kan. Terus dia jual murah. Dia Dia timbun dulu. timbun, terus dia jual mahal nggak Nggak ada yang beli. nggak ada yang beli. Malah Dia jual diketawain. murah pun juga nggak ada yang beli. Nah itu. Nah ini tadi ya, apalagi ini bersangkutan Cay sama bisnis kan. Pas kamu ngerasa, oh ini ladang bisnis yang bagus nih. Sama banyak bisnismen yang FOMO juga, ya kan? Dari zaman dulu di Indonesia. Contoh dah nggak usah jauh-jauh hari dah. 1,5 tahun yang lalu, biliar. Biliar ya. Wah, se-Jogja tiba-tiba semua investor masuk pengen Biliar. bikin biliar. Semua orang bikin biliar. Padel juga ya. Abis itu padel. Heeh. Semua bikin lapangan padel. 19 juta lapangan padel. Anjay. Sorry, bukan ngecilin bisnismen ya maksud aku ya. Apapun bisnisnya ini, cerita apapun bisnisnya. Sekarang pengen jadi seller Pokemon, semuanya cemplungin semua duit di Pokemon gitu kan. Sampai nggak tahu apa yang dia beli gitu. Iya. Karena Yang penting tadi Pokemon. bisnis itu seharusnya riset dulu gitu loh. Belajar Iya, dulu. setuju. Sebelum aku bikin tokoku yang masih kecil ini, Cay. Aku brewek. Aku riset gitu ya. Aku lihat semua seller. Jadi bukan cuma, wah ini duit nih, cuan nih, yaudah besok kita beli gitu. Habis itu nggak tahu source-nya dapat dari mana gitu ya. Nggak tahu mau dijual berapa, nggak tahu setnya apa. Pas ditanya, ini pack apa? Misalnya pack ini nih, tulisannya Iya, Jepang, banyak kan nggak banget tahu. yang nggak tahu. Ini pack apa? Nggak tahu dia. Ada banyak yang nggak tahu. JP. Apa ya itu ya katanya? Nggak Ada tahu. banyak yang nggak tahu. Karena nggak ada tulisannya, bingung. Oh ini pack mega kata dia, pack mega. Pack Mega. Mega Evolusi. Mega IX kata dia kan, Mega IX. Pack Mega, katanya. Mega IX ya. Iya banyak yang gitu. Padahal Mega Dream gitu. Ya karena apa? Karena dia nggak tahu. Seharusnya kalau mau bisnis, contoh tadi misalnya kamu mau bikin padel, ya udah main dulu padelnya. Tahu lo cara ngitungnya, tahu ininya. Gitu ya, sampai baru kamu cemplungin bisnisnya. Jangan FOMO aja karena duit banyak nih, duit gue banyak nih, sekebon gitu ya. Langsung lu gelontorin semua di situ. Akhirnya yang diinvest salah. Mau dijual nggak bisa, nggak laku gitu ya. Nah, ini bangkur rame-rame. Bangkur. Beli stok gampang, asal punya duit gampang, tapi Iya. jualnya yang susah. Nah, itu. Mau di flash out juga susah juga gitu kan. Tadi saya mau beli deck taktik, Beli deck taktik udah regulasinya udah habis, mau di flash out model gimana pun nggak akan laku gitu ya, nggak ada yang mau beli gitu. Ya so menurutku FOMO boleh, tapi goblok jangan gitu ya. Oh, boleh goblok jangan. Awalnya ada Solexio itu gimana? Oh iya, FOMO aja. Dari FOMO juga pasti. FOMO dan nggak goblok dan goblok gitu. Solexio terbentuk tuh sebenarnya brandnya si Solexio itu aku udah punya lama, Cay. Oh gitu. Jadi aku dulu tesis di MBA UGM itu salah satu tesisku itu tentang collectibles item. Oke. Tentang collectibles item. Di dalam tesisku itu ada kategori salah satunya TCG waktu itu. Tapi jauh sebelum aku main Pokemon, sebelum aku tahu ada brewek-brewek Pokemon di Indonesia, jauh sebelum itu. Tapi di dalam tesisku S2 di UGM itu ada ngebahas tentang koleksi kartu TCG sama CCG gitu. Hingga waktu itu tuh aku berpikir aku pengen bikin brand tentang collectibles item, belum cerita spesifik ini. Belum Pokemon ya? Belum Pokemon. Dan aku kan emang basically strategic marketer. Oke. S2 aku juga strategic marketing. Aku bikin brand lah namanya Solexio. Terus aku punya websitenya udah aku ambil semua domain, haki dan lain-lain aku udah ambil solexio.com udah dapat semua. Ya, ini beneran ya bisa dicek ya Mas ya? Beneran. Tapi belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa, belum jadi. Karena emang tadinya aku mau pengen bikin kayak apalah gitu ya, pokoknya ceritanya gitu. Terus, dan aku sudah punya idenya dari dulu itu. Hingga kayaknya setelah berapa tahun kemudian, itu tepatnya tahun lalu, belum lama-lama banget, masih 2025. Sebelum sampai situ, dan aku tahu salah satu collectibles item yang paling banyak diminati dan sampai hari ini
peminatnya banyak, kolektornya banyak, itu adalah TCG dan CCG. Itu. Salah satunya Pokemon yang paling besar. Aku tahu itu huge money. Duitnya gede banget di situ gitu. Ya. Mungkin ada yang nggak tahu Mas, TCG sama CCG itu oh, siap Mas. Halo, thank you. Nah, kita di ini ya, beneran natural ini. Natural gitu. Ada pelanggan ini di sini. Nah, Kalau mungkin- CCG itu CCG apa? Singkatan dari apa gitu? apa ya? Koleksi game. Hah? Apa sih CCG? Gak tahu, aku baru denger. Kalau TCG itu trading card game. Game. Kalau CCG itu pokoknya koleksi gitu. Jadi Ya. nggak di TCG-in. Oh ya. Kita cari daripada kita salah Cek nanti ya. Yang aku tahu itu tuh CCG itu adalah koleksi. CCG. Koleksi. Soalnya masih ini sih, ada juga orang yang main Pokemon tapi gak tahu TCG. Nah, itu apa. sorry, betul. Collectible. Makanya dia collectibles aja, nggak bisa dimainin. Collectible card game. Jadi CCG itu collectible card game, kalau TCG itu trading card game gitu ya. Oke. Bedanya kalau CCG dia cuma dikoleksi, nggak ada kayak Pokemon nih. Kalau Ya, Pokemon ini kan emang ada buat main. ada HP-nya, dibuat main gitu kan. Dibuat main, bisa tanding dan lain-lain. Ada HP-nya, ada darahnya gitu ya. Ada powernya dan Ada lain-lain. jurus-jurusnya Itu sih yang ngebedain dikit gitu. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Akhirnya aku tahu apa collectible. Terus ada lagi yang itu sport. Iya, yang sport yang bola, Heeh. terus yang apa sih? Baseball ya? Betul, ada yang baseball. Nah, itu salah satu yang paling besar di dunia. Hasil tesisku TCG. waktu itu, hasil apa? Survei tesisku. Dan barang koleksi, Cai, itu dipakai orang Wales. Tahu Wales nggak? Tahu. Paus-paus yang punya duit gede banyak Bos itu. yang bikin market. Iya, yang bikin market bergerak. Mereka tuh punya duit nih. Nanti yang pertama misalnya dia di forex nih. Iya. Habis itu mungkin bulan depan atau 1 kuartal ke depan dia pindahin uangnya ke indeks. Iya. 1 kuartal ke depan dia pindahin lagi ke kripto misalnya. Iya. Nah, itu tuh ada yang kita nggak tahu dulu. Heeh. Yang kita nggak tahu tuh adalah di barang koleksi. Koleksi. Oh. Misalnya dia beliin ke lukisan, Ah iya, lu. dia belikan ke kartu Pokemon, misalnya. Iya. Dia beliin ke ini. Jadi kita taunya mereka pindah-pindahin duit di saham, di mata uang, di kripto. Padahal di tengah-tengah biasanya mereka pindahin juga duitnya ke barang-barang koleksi. Oh iya sih. Gitu. Jadi ini platform memang dari dulu udah dipakai orang buat apa? Trading. Ya, namanya makanya TCG ya. Uang. Gitu. Ah, berarti dari situ bikin ini. Belum, Oh, masih belum. panjang ceritanya. Nah, Minum dulu. minum dulu dah. Nah, sampai suatu waktu, kalau nggak salah pertengahan atau awal-awal tahun lalu, anakku kan masih kecil tuh, umur 2 tahunan. Aku ajak ke Toys Kingdom. Ya, terus gini. Toys Kingdom atau Kids Station, pokoknya tempat beli mainan lah. Dia simple waktu itu cuma mau beli Elsa, Cai. Oh iya, mainan Elsa. Elsa yang Disney. Dia sukanya Elsa, dari kecil dia suka banget. Tapi pas di kasir, itu ada pack-packan kayak gini berbahasa Indonesia ya. Tapi digantung atau ditaruh ya, biasanya di booster box-nya. Di kasir. Dan nggak ada yang nyentuh juga itu. Oh, dulu malah gak ada yang nyentuh. Ada yang nyentuh. Sekarang dulu. mah gaib. Wah, gila gaib. Mau pack apapun habis. Dulu nggak ada yang nyentuh. Ditaruh gitu di dalam booster box, di kasir. Anakku ambil. Heeh. Mau Pengen. ini. Dan dia tahu, mau itu Pokemon katanya. Tahu dari mana kamu Pokemon? Kata aku kan masih kecil, umur 2 tahun. Oh ya udah, kataku. Terus aku tanya, Mbak berapa? 20.000. Mahal banget, kataku, 20.000. Mahal banget 20.000. 5 pack, 5 kartu di dalam. Ada berapa Mbak isinya? 5 kartu katanya. Loh, 5 kartu kataku, 20.000. Mahal banget kataku. Tapi aku di satu sisi aku tahu ini nih kayak gacha gitu. Iya. Kalau beruntung kamu dapat kartu yang Hit. mahal gitu Iya. ya, hitnya gitu. Tapi anakku enggak, udah taruh aja ya, nggak usah ya kataku kan. Mending kita beli yang lain, yang 200.000, 300 nggak apa-apa, yang penting bagus maksud Iya. aku. Ada Daripada bentuknya Elsa, Pokemon. daripada kartu yang 5 piece kita nggak tahu isinya apa, 20.000 waktu Iya. itu. Tapi dia ngerengek-ngerengek, akhirnya yaudah kita Udah, beli. beli. Aku inget beli 2 Beli 2 pack, satunya tuh apa ya? Pokoknya set-set masih zaman Scarlet Violet lah gitu. Iya. Terus di Brewek 1 itu keluar hit, Apa tuh? isinya Starmie. Mesti Starmie. AR. SHR. SR apa SHR gitu ya. Yang pasti aku nggak tahu waktu itu apa. Pokoknya holo-holo gitu. Hah? Bagus Berkilat gambarnya, mengkilat-kilat, terus full art. Iya. Nggak kayak border yang lain. Aku tahu ini hit. Aku browsing, aku cari. Ternyata harganya 800.000. Wah, gila.
pas aku browsing, aku juga nggak tahu itu browsing bener apa enggak, apa Iya, bahasa iya. Inggris apa bahasa Jepang, aku nggak ngerti waktu Iya. itu. Wah, 800.000 kataku. Boleh juga nih. Terus akhirnya aku browsing di TikTok. Setelah browsing di TikTok, keluarlah ini Cai, live Live TikTok. brewek. Live brewek. Oh, Waktu itu dari live dulu brewek udah masih ada ya sepi. live brewek. Dari tahun lalu udah ada, 2 tahun yang lalu udah ada. Masih sepi waktu itu. Agak seramai Belum sekarang. banyak lah, belum banyak. Mungkin baru 10 seller gitu-gitu. Belum seramai sekarang. Aku inget banget tuh waktu itu, aku main pertama tuh di Codeworld, Pokéduart. Pokéduart. Di Kita Pokéduart. mention Pokéduart. Iya. Gak tahu masih ada apa enggak? Masih ada dong, Oh, masih masih rame, ada. terus rame. OG Codeworld ya gitu dia. Terus Terus main di situ. Akhirnya dia algoritmaku berubah jadi Pokemon semua. terus. Iya, iya. Tiap hari nongkrong aku di situ. Aku awalnya nggak kepikiran mau bisnis. Awalnya cuma purely. Akhirnya aku juga nemuin kan, oh ini masa kecilku dulu ada Iya, Pokemon A, Pokemon. B, C gitu, ada Pikachu, ada siapa gitu ya. Ada Bulbasaur, ada Squirtle gitu ya. Blastoise. Lucu lah, unik lah pokoknya waktu itu perasaanku. Tapi di satu sisi aku ngelihat kayaknya gila ini bisnis kataku. Kayaknya ini bisnis gila kataku. Kayak sepele tapi kayaknya ini ya. Apa? Kayak sepele Kayak orang sepele, iya terus live gitu ya. Nah waktu itu tuh sebenarnya aku lagi bingung kan, Jay. Heeh. Pertama aku mau ngeramein coffee shopku, Heeh. ya kan coffee shop di Jogja tuh rame banget Iya. kan, rame banget. Terus yang kedua, karena coffee shop rame, kita harus cari yang beda dong, konsep Iya. kan gitu ya. Nah Gaskara pengennya kita waktu itu beda banget gitu dari yang lain, selalu akan beda gitu kan. Biar mengundang traffic. Itu pokoknya aku ada tanda kutip itu, aku mau nyari sesuatu buat coffee shop. Terus di satu sisi, aku sama istri itu berpikir waktu itu kita harus punya bisnis live yang nggak heavy operation, tapi datengin omset yang gede. Wah. Waktu itu, Mantu katanya. waktu itu aku lagi berpikir kayak begitu waktu itu. Nah, dilalanya anakku ngambil itu, dapat Pokemon, terus aku ngitung, Cai. Aku hitungin beberapa seller-seller tadi, kok omset satu hari bisa di atas 100 juta, kataku. Wow. Gila, kataku, bisnis apa ini, kataku? Bisnis apa? Bisnis apa? Habis itu mulai survei kita kan. Iya. Tapi sambil jalan, sambil belajar, Cai, aku. Oke. Bener-bener belajar, aku harus tahu ini nih kartu apa gitu ya. Oh ternyata dia ada 3 bahasa, tiap bahasa berbeda, kita tahu. Dan aku sampai hari ini masih jadi fighter, masih brewek gitu. Karena aku menyukai. Kalau udah suka, baru boleh kamu terjun ke bisnisnya. Karena ini bisnis hobi. Kalau kamu nggak suka, ya jangan kamu terjun Iya. juga ke bisnis ini. Iya. Nanti saya pun. Gitu. Nah dari situ akhirnya, oh mungkin inilah rezeki, gitu ya, rezeki anak tadi ya, Iya. gitu ya. Kita lagi pusing, pengen punya bisnis lagi baru gitu buat ngeramein tempatku, terus pengen punya bisnis yang modelnya live. Akhirnya tercetuslah waktu itu. Let's go, kita bikin TCG Store, TCG Store. kecil-kecilan, live dulu. Live. Habis live baru kita buka Oh iya. offline store-nya. Alhamdulillah mulai growing-nya sampai sekarang. Oh, iya. Ini menarik sih. Soalnya aku di 2025 tuh aku kan brewek dari 2025 awal tahun, Mas. Yep. Dari situ aku nyari toko Pokemon di Jogja gitu. Gak ada. Akhir tahunan ya ini ya. Ya, akhir Akhir tahun. tahunan ada ini dan kesini. Satu-satunya di Satu-satunya Jogja ya di waktu Jogja itu kayaknya. betul. Alhamdulillah. Terus Cai bikin konten juga Iya. di sini, lumayan Terus itu naik tuh. ngebantu kita juga buat Iya. growing ya. Jadi orang tahu gitu. Thank you loh Cai, thank you banget loh. Gitu. Udah Saya sudah di sini. ngeramein. Sekarang Cai sudah salah satu tim Sudah. dari kita juga. Iya. Dan aku juga nih rencana mau ikut MBL juga kalau ini Wih. Nanti kita pakai ini ya, Mas? Kalau diterima. disponsori. Di mana MBL-nya? di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Tiket pulang pergi Ah. aku yang bayarin. Ya. Deal. Langsung deal loh ini. Ini namanya kan Cai membawa sponsor kita, Iya. tim kita, gitu. Semoga lolos. Amin. Semoga lolos. Menang nggak menang itu udah tergantung kan, Iya. ya itu kan. Tergantung ketemu deck apa. Deck apa gitu. Menang nggak menang itu urusan belakang. Eksis nomor 1 ya Cai, Iya. gitu. Wayahnya tampil. Kalau ya tampil ya. Itu sih. Itulah tadi cerita gimana ceritanya Sampai ke- Solexio. Aduh. Sekarang ya serame ini. Amin, Oke. amin. Belum rame-rame banget tapi ya tetap growing sih. Ya. Flow-nya Dan- tapi jalan kan ya? Apa? Flow hariannya. cash Flow flow harinya jalan, semua jalan, alhamdulillah. Dan kita udah bisa ngukur ini bakal rame di tanggal berapa. Jadi kita stok Wow. udah. Jadi
aku nggak tahu ya, yang lain nerapin TCG Store yang lain nerapin yang sama apa enggak gitu ya, apalagi yang live. Kalau kita kan udah pakai POS sistem yang bagus dari awal. Aku bangun yang masih kecil, aku tuh udah pakai kasir online gitu kan. Ada sistemnya ya? Udah ada sistem, jadi aku bisa ngegambar gitu 1 bulan ini pergerakan di tanggal berapa sih ramenya gitu. Akhirnya stok mau aku pulin di tanggal berapa itu udah kegambar banget sekarang. Itu sih. Apalagi dengan habit orang-orang di Jogja gitu. Iya, pas ledakan ya, kayaknya sempet kewalahan stok kita ya Mas. Kewalahan. Ditungguin. Stok ada, habis itu habis. Dikasih harga murah, habis. Difarmingin scalper juga. Dikasih harga mahal, habis juga gitu kan. Gila, akhirnya ya udah ya. Kita akhirnya sorry to say gimana ya. Nah ini juga yang nggak bisa, yang teman-teman juga harus pahamin, khususnya teman-teman yang dulu udah lama main di industri ini gitu kan. Ada yang sempat nyepil bahwa aku nggak suka sama toko itu misalnya kan, karena di sana komersil banget. Sebenarnya nggak komersil banget, komersil wajar gitu ya. Kita juga pengennya margin itu sewajar-wajarnya. Iya. Tapi bayangin nggak, aku jual ledakan peniada dengan harga segitu, aku juga margin masih normal. Karena apa? Yang teman-teman nggak tahu, kita juga beli dari scalper. Iya, kita lokal ya Mas ya? Kita lokal, bukan distributor langsung. Kita nggak langsung distribusi langsung. Kita beli juga dari scalper. Karena tadi ya, kita nggak adain barangnya dicari terus kasihan ngeliat teman-teman pengen punya barang itu, kita harus adain. Tapi harganya jadi segini, ya udah nggak masalah katanya. Itu ya udah kita adain. Sorry itu sih kita beli dari scalper, bukan mendukung scalper, tapi barangnya udah nggak ada. Distributor tunggalnya itu AKG itu udah nggak punya barang, coy. Wah gimana tuh? AKG-nya aja nggak punya barang. Nggak punya barang. Barang satu-satu yang punya sampai hari ini itu adalah di scalper. Tapi barang harus tetap beredar, tiap hari harus ada yang brewek, harus ada yang beli. Iya. Kita dapat dari mana lagi? Kalau bukan dari scalper? Itu. Tolong Mas Scalper. Tolong Mas Scalper. Gel-gel ya. Gel-gel Mas Scalper. Jangan nimbun deck taktik ya Mas. Jangan nimbun deck taktik ya Mas Scalper. Itu sih keresahanku. Kalau box kan barang kolektor, ya udahlah. Barang player jangan ditimbun, tolong. Nah, tapi uniknya nih, Cai. Kayak di Jepang ini, kita cerita lagi kayak di Jepang. Di Jepang itu scalper tuh sorry tuh saya kayaknya udah biasa. Oke. Makanya toko retail resmi kayak Pokemon Center, mungkin ada 7-Eleven atau ada konfi-konfi lainnya di sana. Mereka tuh selalu ngebatasin jumlah pembelian. Misalnya satu orang cuma boleh beli 3 pack, 2 pack. Dan itu kayak di Pokemon Center tuh udah pasti kamu pagi-pagi udah ngantri di sana gitu ya buat ngedapetin 1-2 pack ini. Maksimum nggak usah 3, ada yang 4 pack gitu. Setiap hari, satu hari limit 1 kali. Gitu ya. Nah, makanya toko TCG itu justru berkembang di sana. Makanya setiap player di sana yang suka banget main TCG-nya, dia jarang beli dan brewek. Karena dia udah tahu harganya mahal. Dia lebih prefer untuk langsung beli staple-nya. Gitu. Dan di lokal TCG itu kamu mau staple apapun tersedia. Nah, yang kita harapin, oke, industri ini boleh kayak begini, gitu ya. Tapi tolong kayak di sana, staple prioritasin buat player. Yeah. Jangan sampai toko itu nggak mau beli dari pelanggan gitu. Nah, sorry itu saya di Indonesia itu nggak banyak toko yang mau buyback dari pelanggan. Iya. Kita pameran aja lebih banyak beli ya kemarin. Iya, soalnya lumayan banyak beli. Karena apa? Karena aku pengen ekosistemnya kebentuk, Cai. Sigi kolektor, misalnya dia udah punya SHR-nya. SHR-nya nggak usah top hit banget, medium aja. Padahal kita stok masih banyak. Ya udah kita terima. Gitu. Karena apa? Apalagi kalau aku tanyakan, ini pertama kali kamu mau jual gitu. Mereka pengen dong ngerasain, Cai. Ya, pasti pengen ngerasain ngejual. Pengen ngerasain apakah benar aku hobi ini bisa menghasilkan gitu. Hargain itu dulu pertama. Terus staple kayak gini nih kalau yang Indonesia. Ini kan biasanya nih Povin nih, ini kan kepake main. Iya. TCG Store nggak ada yang mau beli. Iya, kita mau beli. Kasih jual ke sini kita beli. Ya, gitu. Kita sehingga ada staple ya Mas ya. Kita ada box khusus buat staple, buat pemain. Jadi tadi ya, memang ledakan peniada susah didapetin, tapi kalau nyari staple, as long as di sini ready,
kamu boleh beli dengan harga normal gitu. Aku juga nggak akan mahal-mahalin. Iya. Jadi main TCG tetap ngedapetin staple yang dia butuhin buat main gitu. Jadi nggak perlu brewek gitu. Gitu. Terus ya tadi toko seharusnya terima gitu. Di Jepang itu Cai. Aku ingat waktu pas zaman Muniki Zero tuh, aku jual staple aja yang buat main. Itu ke local store, itu tuh dihargain mahal banget. Oh iya. Dihargain mahal dan diterima. Nggak mungkin nggak diterima. Di sini mah mana ada yang Dibuang. nggak terima mas gitu. Padahal kalau local store, TCG store kayak kita ini, kalau nerima itu bisa ngasih duit kok ini staple. Iya, jadi banyak yang player-player kayak Cai datang tinggal nyari aja staple gitu. Iya. Apalagi sekarang nih aspek yang warna ungu tuh, kartu yang ungu tuh banyak yang nyari dan harganya juga lumayan. Digoreng tuh. Tuh digoreng lagi gitu kan. Ada kartu, waduh boxku di sana lagi. Ntar aku lihat mas. Ada kartu ku, ini deku bling bling ya. Dek bling bling. SAR. Nah ini nih. GG pakai SAR. Teratas Neo. Teratas Neo. Dulu harganya cuma 20.000 mas. Sekarang 500.000. Hah? 500.000. Tuh bayangin kalau kamu dulu sebagai toko, kamu nerima yang kayak ginian nih. Gak banyak Coy toko di Indo yang mau nerima orang jual-jual kayak gini. Nah, biar ekosistemnya jalan, terima. Cuan belakangan. Ya 500.000 kamu jual 2,5 juga cepet, anak-anak ambil. Iya. Bener kan? Aku dapat ini di 200-an untungnya. Orang BU yang jual. Tapi ini sempet 500.000 sih. 500. Ada satu lagi Hero Mental dari ini dari Terastal ya? Oh bukan, dari, SP5 nih. Aku lupa ya. Yang SP5. ada kalau Hero Mental dari Terastal ya? Yang ada ini mas, yang ada Grand Ninja-nya apa tuh? Ya itulah. Dari situ. Nah kartu yang gini-gini, toko tuh jarang punya. Jarang punya. Dan kita player butuh. Atau kadang-kadang malah dibuang-buangin. Aku nggak mau bulk, aku nggak mau bulk gitu. Aku nggak mau bulk, Nah seharusnya toko terima buy ini atau dikumpulin dan dijual dengan harga yang make sense. Kita nggak ngomong harus dengan harga murah kan? Ya namanya industri harus tetap jalan gitu. Sehingga toko itu ekosistemnya jalan nih, ekosistemnya jalan. Dan toko juga jadi pusat marketplace di kota tersebut. Pengennya kita seperti itu gitu. Itu. Aku Cai, beberapa kali aku ada orang datang ke sini nanya gitu. Aku sampai setelah dia jual sesuatu barang dari dia ke kita kan biasanya. Aku tanya sama mereka, misalnya dia dari mana? Dari Jakarta atau dari mana? Dari Bandung gitu ya. Dari luar kota lah ya. Dari luar kota lah pokoknya. Di sana kalau mau jual-jual kayak gini, trade dan lain-lain, di mana sih biasanya? Di pameran. Oh, jawabannya selalu di pameran. Ada nggak toko di luar sana yang mau nerima jual beli trade kayak gini gitu maksud aku, semasif kita lah gitu. Gak banyak sih mas katanya gitu. Iya bener. Nah harapanku biar ini kan kita cerita tadi jangan sampai FOMO abis itu ngedrop jatuh gitu kan. Ekosistemnya biar ekosistemnya ya? Biarin kejaga dulu. Terimalah buy dari kawan-kawan ya nggak gitu. Nah cuan belakangan nanti pasti nyusul. Pasti nyusul iya. Pasti nyusul, yakin aku. Apalagi kalau udah nyaman ya sama tokonya. Jangan nunggu nanti pameran baru gitu ya. Nah seharusnya di toko. Nah di Jepang tuh kayak gitu. Ketika ekosistem dia kejaga, akhirnya ada scalper tetap beli. Scalper tetap urusin, barangnya keluar. Terus orang dapat hit bisa jual ke kita. Player juga dapat staple-nya. Yang mau beli langsung hitnya langsung beli, bisa ambil barangnya langsung, bisa beli barangnya langsung, lihat di etalase. Yang mau brewek juga bisa gitu. Nah yang kejadian di Jepang kayak gitu. Di Jepang tuh ada 2 kasir Cai, kasir jual dan kasir beli biasanya. Rata-rata toko ada kasir jual sama kasir beli seingatku. Wah ini aku baru tahu sih. Ada kasir jual kasir beli. Iya jadi dipisah biasanya, agak minggir situ, agak minggir ke sana dikit itu biasanya kasir jual misalnya. Dan kamu bawa staple gini, atau bawa hitmu, atau bawa slabmu, kamu jual, mereka pasti terima. Dan itu harga udah open. Misalnya dia langsung bikin flyer gitu, ada list harganya. Misalnya staple, let's say sekarang body Povin berapa, dia terima berapa yen, atau Lily berapa yen. Gitu. Itu udah terbuka. Gitu. Nah itu menarik ya buat teman-teman. Nah itu yang membuat Pokemon
di luar dia apa ya, memang negara asalnya yang bikin Pokemon stabil ya itu tadi, semuanya orang udah berkecimpung di situ, udah nyari cuan di situ di masing-masing value chain-nya. Terakhir paling ngomongin buyer kita, ada yang ini gak sih? Sehari beli berapa puluh juta gitu, Oh ada itu gak sih yang Mas? unik-unik, banyak. Yang unik-unik gitu. Banyak Cai. Semenjak ada Pokemon ini orang kaya di Jogja bertaburan jadi. Muncul ya setiap hari. Muncul nongol Cai setiap hari Cai. Wah, akhirnya Datang koloran, kawasan, iya, borong. Banyak yang skeptis sama Jogja katanya, UMR kecil emang bisa Iya. beli Pokemon. Banyak Iya. banget Cai. Iya, padahal di jalan ada ini, Porsche lewat. Sering banget aku lihat. Sering. Sama lah di kota-kota adem lainnya, di kota-kota tempat liburan tuh kayak Jogja, Bali, Malang, itu banyak orang kaya juga pasti di mana-mana gitu ya. Nah, pas di Pokemon ini emang unik Cai. Akhirnya mereka nongol gitu kan. Bayangin Cai, di sini ada anak SD, kelas 5 SD. Anak SD. SD kelas 5 Kelas 5 SD. di salah satu SD swasta terkenal di Jogja. Oke, Kita nggak bisa sebut mereknya. kita nggak bisa sebut mereknya. Satu kali belanja Pokemon Satu itu kali belanja, Mas. 15-20 juta. 15-20 juta. SD kelas 5. SD kelas 5 belanjanya puluhan juta. Kerja apa itu? Anaknya sih masih sekolah. Masih sekolah. Kayaknya bapaknya tajir melintir sih kayaknya. Tapi gokil, aku juga kaget loh pertama. Banyak bisnismen lain juga ada, tapi rata-rata yang biasanya high spender di kita yang 20 juta, 40 juta satu kali main atau satu kali borong gitu, brewek di sini. Itu biasanya mereka punya bisnis. Ya, Ada bukan yang punya- bukan mengeluarkan semua hartanya ya, Mas. Enggak dong. Bukan ya. itu- Jadi takutnya salah persepsi nih. Iya, jangan sampai kamu punya duit 100 jutanya dibeliin Pokemon, jangan dong. Mereka tuh for fun. Rata-rata dia bilang mereka juga for fun ini. Iya. Karena mereka seneng kartunya, mereka kumpulin hitnya. Cuan belakangan katanya. Ya, Kalau itu. cuan itu bonus lah. Itu beneran hobi ya berarti. Mas? Benar hobi. Emang uang buat hobi. Iya, bukan hobi rasa-rasa pura-pura hobi tapi pengennya bisnis gitu ya. Dari brewek Arab-Arab dapat cuan, nah itu tuh nggak Iya. gitu modelnya. Emang hobi ya. Hobi Waktu aja. itu juga pernah nih, aku lagi di sini ada abang Gojek, Mas. Mm, Dia pengen banget buka Ascended Hero. matilah kita. Terus Dia seumur-umur ngumpulin dari uang ngegojeknya. Gojek. Cuma pengen ngerasain brewek pack Inggris. Keras Mati apa lah. sih? Terus Nah, ya udah dia brewek, ya udah gitu. Nah, itu poinnya emang hobi kan, Hobi. bukan nyari cuan nih. Jadi kalau teman-teman mau beli emang di treat sebagai hobi sih. hobi. Bener. Dia juga apapun yang dia dapetin waktu itu dia terima Saya kan? terima. Karena dia emang pengen ngerasain vibes brewek kartu Inggris, Mas. Hmm. Ternyata berat, keras gitu ya. Keras. Iya, Aku iya. pernah sekali buka ini, udah trauma. Trauma ya. Kesimpulannya, kalau dari aku sih sebenarnya ini industri lagi di fase FOMO-nya. Tapi walaupun di fase itu, tadi yang kita bilang tadi, FOMO boleh, goblok jangan gitu ya. Homo boleh, goblok jangan. jangan. Tetap riset, mau kamu jadi fighter, mau kamu jadi seller, jadi toko, jadi supplier, jadi scalper, jadi apapun di industri ini, itu tetap boleh, nggak ada yang ngelarang gitu ya. Tapi jangan lupa, di value chain yang manapun, namanya kamu mau doing something gitu ya di sini, itu kamu harus tetap survei, dalemin dulu bisnisnya, sukai dulu Pokemonnya, itu nomor 1. Kalau nggak suka, jauh-jauh dah dari sini. Kalau nggak suka sama sekali, ditanya misalnya, apa ini Pokemon apa, nggak tahu, kan jadi kerjaan gitu kan maksud aku. Iya. Minimum misalnya dari 100 kartu, kamu tahu 10 aja deh gitu. Kalau kamu nggak tahu, ya kasihan gitu kan. Berarti kamu belum menyukainya gitu. Suka dulu, baru cuan belakangan. Ngikut lah pasti. Gitu. Jangan lupa juga jaga ekosistemnya ya, Mas ya. jaga ekosistemnya, ekosistemnya. saling jaga gitu Saling ya. jaga. Betul. Oke betul. deh, Mas. Paling gitu ya, kita di episode podcast pertama ini udah sejam. Mhm. Buat teman-teman juga yang mau brewek ya langsung aja ke mana ini? Ke Solexio TCG, Solexio letaknya TCG. ada di Gaskara Coffee and Vibes di daerah Melati, Sleman. Nah, Sleman. yang datang dari luar kota juga pas Ya, gatel pasti brewek, kesini. kesini dong, gitu ya. Sini. Mampir ketemu sama Mampir. Cai sama aku bisa di sini ya. Terus juga jangan lupa di subscribe ya. Subscribe Iya, bantu channel subscribe kita. channel kita yang masih Subscribe. sedikit ini. Semoga basa-basi kita, ngobrol-ngobrol kita ala kadarnya ini juga Ya, bisa jadi sesuatu bisa lah buat teman-teman. berdampak. Berdampak. Berdampak.
Jangan lupa juga follow semua sosial media kita ya Mas. Yep, ada yang Solexio Solexio. di Instagram @solexio, Di di TikTok. TikTok juga @solexio. Di mana-mana @solexio dah semuanya. Solexio. boleh. Cek deskripsi aja nanti. Yes. Oke, paling itu aja buat episode pertama podcast kita. Gak ada namanya ini ya, tapi ya udahlah. Ya udahlah, nanti kita baru cari nama ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah stay selama 1 jam ya dengerin obrolan kita. And thank you teman-teman. Thank you. Bye bye. Gala, gala.